Tafsir Al-Azhar Quran Surat An-Nisa ayat 59 bagian ketiga. Merekalah yang mencalonkan Abu Bakar di dalam pertemuan yang dihadiri oleh pemuka-pemuka kaum Ansor. Pencalonan itu tidak dibantah orang karena pendapat umum mengakui memang Abu Bakarlah yang layak. Malahan telah menghilangkan perselisihan di antara Ansor sama Ansor yang juga ada keinginan dari Sa'ad bin Ubadah. Pemuka Ansor buat menjadi khalifah Nabi. Ali bin Abi Thalib pun pada hakikatnya pada mulanya tidaklah setuju pencalonan Abu Bakar, tetapi perasaannya terhimpit oleh pendapat umum atau public opinion. Setelah Abu Bakar diangkat, sampailah berita ke seluruh negeri, ke Mekah, ke Taif, dan negeri-negeri lain. Orang pun menerima. Ketika Abu Bakar merasa sakit, hendak wafat, dia meninggalkan wasiat supaya Umar diakui oleh orang banyak menjadi gantinya. Pemuka-pemuka Muhajirin dan Ansor menerima wasiat beliau itu. Kemudian keangkatan Utsman sebagai ganti Umar. Beliau serahkan kepada keputusan suatu panitia kecil terdiri dari 6 orang yang dipimpin oleh Abdurrahman bin Auf. Itu pun diterima oleh orang banyak. Abdurrahman bin Auf setelah mengadakan beberapa kali penelitian, peninjauan, dan ajuk mengajuk atau hearing, kemudian telah menetapkan Utsman menjadi ganti Umar. Kemudian setelah Utsman mati terbunuh oleh suatu pemberontakan, Ali bin Abi Thalib diangkat orang sehingga berlakulah kuasanya di Madinah. Tetapi Muawiyah di Syam tidak menerima sampai terjadi perang. Kemudian setelah terjadi perdamaian di Daumatul Jandal, siasat delegasi pihak Ali yang dipimpin oleh Abu Musa Asy'ari kalah oleh siasat utusan Muawiyah yang dipimpin oleh Amr bin As. Kemudian dengan terbunuhnya Ali yang oleh pengikut Ali dianggap untuk mengganti, ialah Hasan menyetujui usul-usul Muawiyah dan sebaliknya Muawiyah menyetujui pula usul-usul Hasan, dan dengan demikian lejurlah Muawiyah menjadi khalifah. Kemudian oleh Muawiyah diubah sama sekali jalan yang ditempuh oleh khalifah-khalifah yang sebelumnya. Diangkatnya anaknya Yazid menjadi calon untuk penggantinya nanti kalau dia mati, dan dipaksakannya dengan berbagai jalan supaya umat menerimanya. Demikianlah sejarah perkembangan pilihan kepala pemerintahan. Penguasa tertinggi yang dinamai khalifah dan dipanggilkan Amiril Mukminin bukanlah gelar atau panggilan di zaman Nabi, tetapi baru timbul kemudian setelah kenegaraan itu bertumbuh. Amiril Mukminin atau panggilan kepada khalifah baru timbul di zaman Umar. Di samping puncak kekuasaan itu adalah orang-orang terkemuka di zaman Nabi dan beberapa tahun belakang Nabi, ialah pemuka Muhajirin dan pemuka Ansor. Kemudian dipandang istimewa orang-orang yang hadir dalam peperangan Badar. Kemudian pemimpin pasukan perang di zaman Abu Bakar mulai timbul wali, yaitu sahabat-sahabat yang diutus menjadi gubernur ke negeri-negeri Mekah, Taif, dan Yaman. Di zaman Umar lebih meluas lagi, meliputi Mesir, Syam, dan Irak. Orang-orang inilah yang diajak musyawarah. Orang-orang inilah yang disebut ahlul halli wal aqdi. Artinya ahli mengikat dan menguraikan ikat. Dengan ini sudah terang bahwa pada waktu itu belum ada perwakilan rakyat, melainkan orang-orang terkemuka diajak musyawarah oleh khalifah, dan oleh sebab itu diakui oleh orang banyak. Mereka diajak musyawarah. Kemudian perkembangan keadaan atau proses yang ditimbulkan oleh Muawiyah menyebabkan khalifah tidak lagi pilihan ahlul halli wal aqdi yang umum, tetapi kekuasaan dipegang oleh Bani Umayyah.
oleh satu kabilah atau suku yang dinamai Asobiyah. Merekalah yang memaksakan, mendiktekan kehendak mereka kepada orang banyak. Musyawarah yang rahasia hanya terbatas di kalangan mereka. Yang lain kalau menentang dianggap musuh. Kemudian Bani Umayyah jatuh karena bangkit Bani Abbas. Kian lama musyawarah ahlul halli wal akdi kian jauh bertukar dengan kekuasaan mutlak kepala negara yang masih dipanggil Amirul Mukminin dan bergelar khalifah itu. Tetapi semua perkembangan ini tidaklah terlepas dari tinjauan ahli-ahli fikih Islam, terutama ulama-ulama fikih dan ahli-ahli usuluddin. Niscaya pendapat mereka pun dipengaruhi oleh keadaan atau suasana ketika mereka hidup. Setengah ulama seperti Hasan Bisri terus terang menyatakan bahwa urusan syuro telah rusak binasa karena perbuatan Muawiyah. Setengah ulama lagi membela Muawiyah bukan karena mengambil muka dan takut dihukum. Mereka katakan bahwa Muawiyah tidak dapat berbuat lain. Pengangkatan khalifah cara dahulu tidak bisa lagi karena akan banyak menimbulkan pertumpahan darah saja sebab timbulnya golongan-golongan. Oleh karena itu, mesti ada asobiyah yang kuat. Dan yang kuat waktu itu ialah Bani Umayyah. Tentang ulil amri, setengah ulama berpendapat bukan ulama agama saja, bahkan termasuk juga panglima-panglima perang dan penguasa-penguasa besar, petani-petani dalam negara. Muhammad Abduh berpendapat, di zaman modern kita ini, direktur-direktur pengusaha besar, profesor-profesor, sarjana-sarjana di berbagai bidang, wartawan dan lain-lain yang terkemuka di masyarakat adalah ahlul halli wal akdi, berhak diajak bermusyawarah. Oleh sebab itu, jelaslah bahwa Islam memberikan lapangan luas sekali tentang siapa yang patut dianggap ulil amri, yang patut dianggap yang patut diajak musyawarah pemungutan suara atau kepala pemerintahan saja menunjukkan siapa yang patut, yaitu lalu diakui dan ditaati oleh orang banyak. Kamu lebih tahu urusan dunia kamu. Dengan ini semua dapat disimpulkan sebagai berikut. 1. Tentang taat kepada Allah menjadi kewajiban bagi semua. Tidak ada tawar-menawar. 2. Tentang taat kepada Rasul menjadi kewajiban semua. Tidak ada tawar-menawar. 3. Tentang taat kepada ulil amri menjadi kewajiban bagi semua. Bagaimana menyusun ulil amri? Apakah dipilih atau ditunjuk? Terserahlah kepada kebijaksanaan kamu. Menurut ruang dan waktu, asal tunaikanlah amanah kepada ahlinya. Bagaimana cara Islam memilih ulil amri? Melihat kepada jalan sejarah, diperhubungkan dengan bunyi ayat ini, teranglah bahwa susunan pemerintahan itu termasuk hak self-determination bagi kaum muslimin. Ahli filsafat sejarah yang terkenal, Ibnu Khaldun, yang oleh Toynbee diakui sebagai gurunya, artinya banyak mempengaruhinya, menyatakan juga dalam mukaddimahnya yang terkenal bahwa bentuk-bentuk pemerintahan itu terserah kepada masing-masing negara.